Halo teman-teman, selamat datang di Tarot Energi. Hari ini yang ditarotkan adalah orang yang kamu fokuskan berusaha melakukan yang terbaik untuk mendapatkan cinta kamu. Atau kamu yang saat ini sedang berusaha yang terbaik untuk mendapatkan cintanya dia. Kita akan lihat bagaimana perjuangan dari orang yang kamu fokuskan untuk ngedapetin kamu. Atau kamu yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan cinta dan perhatian dia. Kita mulai, kita ambil topiknya dulu. Oh iya, subscribe channel ini, like video ini, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan juga follow Instagram channel ini ya, di tarot_energi_semesta. Yuk kita mulai. Focus on children, ada pregnancy, birth, adoptions. Spirit guides, ada insight, guidance, purpose. Lalu ada victory, fifth chakra, Archangel Gabriel. Jadi si orang yang kamu fokuskan ini tuh memperlakukan kamu seperti dia memperlakukan orang terdekatnya. Misalkan nih, mamanya dia sayang banget sama dia gitu. Nah dia perlakuin kamu seperti mamanya perlakuin dia. Misalkan nih ayahnya sayang banget sama dia. Nah dia perlakuin kamu seperti ayahnya memperlakukan dia itu. Ya itu yang pertama. Kayak gimana tuh kak contohnya? Bisa kerasa banget dong cinta kasihnya, welas asihnya, perhatiannya, romantisnya. Dan juga bagaimana dia ngutamain kamu ya. Bagaimana dia menggunakan materinya buat kamu. Itu. In the spirit guide ya. Oke. Dia nggak cuma secara fisik ya. Tapi juga doa. Doa, support mental. Pokoknya sesuatu yang sifatnya itu nggak pakai materi ya. Melainkan menggunakan pikiran, menggunakan perasaan. Dia jagonya nih teman-teman buat kamu. Kayak gimana tuh? Misalkan teman-teman lagi ngerasa gugup ya, kalian misalkan udah pacaran ya, jadi kayak dia menggenggam tangan kamu dan bilang kamu pasti bisa, itu tenang aja, ada dia tuh katanya tuh di sampingnya kamu. Misalkan contohnya gitu. Nah di situ kayak kalau kita cinta sama dia, dia ngomong kayak gitu, kita pasti kayak seneng banget nggak sih, dan rasanya tuh kayak suka itu. Nah itu naikin mental kita, itu akan naikin powernya kita teman-teman. Ada victory. Orang yang kamu fokuskan di sini itu bukan cuma pengen ya dia kelihatan bersinar sendiri ya, dia kelihatan megah sendiri, tapi dia pengen si orang kamu fokuskan ini pengen kamu tuh juga sama suksesnya kayak dia. Jadi kalau seandainya kayak dia itu pengusaha yang berhasil ya, kamu pengusaha baru mulai nih. Contoh, dia pengen kamu itu sama suksesnya, sama besarnya omsetnya kayak dia. Atau kamu mungkin bisa lebih baik dari dia. Di sini dia nggak mikir panjang ya, kalau kamu lebih baik dari dia bakal ditinggal nggak gitu kan. Kadang ada orang yang mikir, oh kalau pasangan yang lebih ini lagi, oh ntar khawatirnya bakal ditinggal. Jadi gini teman-teman, kita nggak bisa pukul rata ya semua seperti itu ya. Kalau dilihat secara hukum alam ya ada pandangan sendiri ya teman-teman. Cuma satu hal, kita sebagai manusia ya, manusia itu tuh bisa terus belajar ya, terus memahami, terus mengerti. Jadi nggak semua kayak gitu teman-teman. Nah jadi orang kamu fokuskan ini hanya melakukan yang terbaik. Ketika dia seperti itu ya, kalau misalkan dia nggak sama A ya, suatu hari dia bisa mendapatkan yang kayak dia gitu, sama baiknya kayak dia. Ya teman-teman di sini mungkin pernah ya yang baik banget sama doinya, terus ternyata dia kayak nggak mau sama kamu, dan akhirnya kamu dapat doi yang lebih baik, yang sesuai dengan ekspektasi kamu dan mirip kayak kamu itu. Yang bagaimana kamu perlakuin doi kamu yang dulu, nah yang baru ini perlakuin kamu kayak kamu dulu perlakuin doi kamu. Mantan kamu yang dulu. Itu. Dan ini fifth chakra, ini cakra tenggorokan ya, Archangel Gabriel. Orang yang kamu fokuskan di sini tuh tidak yang namanya kalau kamu pengen ngomong sesuatu dia salah itu. Dia biarkan kamu tuh ngomong sampai selesai. Dia biarkan kamu tuh untuk sampaikan apa yang kamu pengen, apa yang membuat kamu bahagia, apa yang bikin kamu sedih, apa yang membuat kamu tuh marah.
Dia akan dengarkan itu walaupun dengan konsekuensi ya dia ngerasa energi yang kadang happy ataupun kadang agak lelah gitu. Dia nggak masalah. Biasanya kalau udah nangis dan marah ya, terus dia kayak seperti itu di hadapan seseorang, kadang ada energi yang sangat kuat, energi mental yang keras yang menekan. Kadang orang suka nggak nyaman dan memilih untuk jaga jarak. Pernah nggak lihat kayak gitu? Itu. Nah, buat khususnya ya teman-teman ya, teman-teman di sini yang sangat sensitif ya perasaannya dan kerap kali tuh nangis dan marah di hadapan doi, ya nggak cewek nggak cowok. Perhatiin deh, kalau si doi itu biasa dia diem aja, dia kayak nahan, itu artinya ada energi mental udah masuk ke dalam diri dia. Dia nahan sakit sebenarnya tapi dia nggak sadar. Dia nahan sakit, dia nggak sadar, dan itu kan efek ke dia nanti beberapa menit, jam kemudian, atau berapa hari kemudian. Tergantung di dalam dirinya itu ada energi ketuhanan yang kuat nggak itu. Kalau kuat ya harusnya nggak akan ngefek gimana. Tapi kalau nggak kuat itu berasa banget teman-teman bagi dia. Tapi kalau dia tiba-tiba pergi, dia nggak mau ngomong, dia kayak menghindar. Terus ditanya alasan kenapa dia nggak mau ngomong, dia tahu dia ngerasain itu tapi dia nggak bisa jelasin gitu. Cuma orang yang kamu fokuskan di sini tuh kayak yang berlapang apa diri gitu loh. Jadi oke, kamu mau curhat mau ngomong silakan, kamu pengen lampiasin silakan. Dia kayak siap gitu loh. Ini langkah banget dapet yang kayak gini tuh langkah selangkah itu. Ya, dia bisa saking nggak kuatnya dia juga ikut-ikutan nangis. Saking nggak kuatnya dia bisa ikut-ikutan marah gitu. Karena energi kamu udah semerasuk itu dalam dirinya. Itu ya teman-teman ya perjuangannya dia. Terus kita lihat kamu reaksinya gimana dong kalau dia kayak gitu. Yuk kita lihat. Sorry teman-teman. Okay, go with the flow. Treat your body well. The seat and the sun. Aku lihat kamu di sini enjoy banget, senang banget, kooperatif banget sama si orang kamu fokuskan ya. Dan sometimes ada kayak rasa sorry ya, curiga itu sama dia. Ada rasa kayak, ini orang beneran gak sih kayak gitu? Dia ada niat apa nggak ya itu. Nah, kalau seseorang tiba-tiba punya rasa dan pikir seperti ini, artinya sebelumnya mungkin kamu pernah diperlakuin kayak sama kayak dia, cuma dia punya niat tertentu dan udah terjadi, jadilah trauma gitu. Nah, jadi kalau ketemu orang yang kok dia baik banget sih, apa ada sesuatu? Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai ada program di alam bawah sadar kita kalau orang terlalu baik berarti dia punya niat jahat. Ini hati-hati loh teman-teman, karena jangan sampai alam bawah sadar kita disusupi oleh kalimat-kalimat yang kayak gitu. Itu ntar kita bisa menganggap dunia tuh kok kayaknya gimana banget gitu. Padahal dunia ini tuh indah. Ya, kalau seandainya dia baik banget ya udah, kita kayak cukup kendaliin diri kita aja. Kita mana yang butuh, kita nggak butuh yang mana. Dia kalau baik banget sama kita, kita tolak, ya dia nggak akan kenapa-napa. Tapi kalau kita tolak dia nggak seneng, dia marah, ya pemberian yang kita tolak dia nggak seneng nih, terus dia marah. Nah, teman-teman tahu deh, ya. Tapi kalau seandainya kayak ditolak, dia langsung kayak oh yaudah nggak apa deh itu. Nah itu biasa dia ikhlas itu, ikhlas. Kalau seandainya dia marah dan lain-lain, ya dia pengen banget ngasihin kamu kan. Dia kan pengen banget se-emosional itu. Nah, terus fondasi dia bisa emosional itu apa? Kenapa sengebet itu dia pengen kasih ke kamu tuh apa gitu loh. Kenapa kayak nggak entar aja gitu loh. Kenapa harus cepet-cepet gitu. Nah, di balik dorongan itu ada apa di belakangnya? Nah, itu pertanyaannya. Ya, nah tapi kembali lagi kita usahain mengurangi pikiran dan rasa curiga yang berlebihan agar orang yang kita fokuskan itu tetap ngerasa nyaman ya. Jadi pelan-pelan biar dia itu bisa belajar ya untuk nggak harus kayak gitu kok, tetap disayang gitu. Nah ini ada sun ya, artinya ya hubungan kamu sama dia berjalan dengan cukup baik ya teman-teman. Walaupun kadang ada pikiran agak gimana sama dia, agak ngerasa kurang percaya, tapi sayang gitu, sayang. Nah trauma itu pelan-pelan akan hilang kalau orang kamu fokuskan ternyata nggak seperti di masa lalu. Ternyata dia benar-benar pengen bangun hubungan yang baik, hubungan yang sehat sama kamu di masa depan. Nah itu top marco top deh. Sekarang kita lihat, kalau kamu
kamu akan ngelakuin apa buat dia kalau kamu cinta banget sama dia? Apa yang kamu lakuin nih? Coba kita lihat ya. Oke, kita dapat 3 kartu. Ini ada indecisions, lalu ada the garden, ada man holding a coin. Oke. Oke, go after your goals. Jadi kalau seandainya dari teman-teman di sini ya, dari kamu ke dia, ini lebih ke bagaimana kamu menjaga sikap ya dari ucapan kamu ke dia, apa yang kamu lakuin. Kamu nggak banyak ngasih apa ke dia. Tapi kamu ngerasa kayak dengan kamu bisa menjaga diri kamu, dengan kamu bisa ngendaliin diri, dia bakal makin cinta dan makin sayang sama kamu. Ya artinya kamu nggak sampai yang chat dia tuh 1x24 jam banget gitu. Terus juga kamu nggak yang kayak kelihatan cemburu banget ya sama dia kalau dia dekat sama yang lain. Dan juga di sini kayak kamu malah memperdalam uh, keyakinan kamu dengan yang maha kuasa ya, bahwa ya kalau seandainya kamu positif ya, kalau seandainya kamu menjalani hidup dengan baik dan benar, dia pasti akan makin dekat sama kamu. Kalau dia adalah yang jodoh dan dia adalah yang terbaik. Nah, di dalam hati kamu yang paling dalam, terkadang ada beberapa ajakan dia yang kamu tolak karena kamu tahu itu nggak baik buat dia. Kamu tolak tapi kamu kasih solusi dan jalan lain ya, walaupun dia rada bete gitu. Tapi in the end, teman-teman, dia tetap sayang sama kamu gitu, karena yang dia pengen tuh kamu. Keinginan dia itu adalah ego. Wajar, ego ditolak pasti bereaksi gitu. Nah, di sini kamu juga sebenarnya nggak tega itu. Kamu tahu dia marah, kamu tahu dia sedih gitu. Tapi kamu paham ini demi kebaikannya dia. Itu benar-benar kamu paham ini demi kebaikannya dia, bukan asal mikir, bukan asal nebak itu. Aku ambil contoh ya. Misalkan nih orang yang kamu fokuskan itu butuh istirahat ya, karena dia habis kerja lembur, terus dia pengen besoknya tuh jalan-jalan. Dan itu capek banget, kamu tahu ya, misalkan hiking gunung atau mau jalan-jalan kemana ya seharian, itu capek banget. Dan dia juga dalam keadaan capek. Terus kalau udah capek, tambah capek, jadi gimana nggak sih? Ya kasihan kan kalau besok dia harus kerja. Nah kamu tahu itu. Jadi kayak yang ya udah nggak usah pergi jauh-jauh deh, yang deket-deket aja gitu. Gimana kalau udah ngeteh aja deh gitu, kalau ngopi aja deh udah gitu kan, makan-makan yang sehat aja yuk gitu sambil ngobrol gitu. Ya udah yang simpel-simpel aja ya teman-teman. Terus dia kayak ngerasa untung aja kemarin nggak capek-capek, nggak jauh-jauh, jadi pas bangun pun enak, kerja pun juga masih ada tenaga itu. Nah di sini dia akan makin sayang ya. Nah di sini hebatnya kamu itu bisa ngejaga diri, bisa mengendalikan ya keadaan. Kamu nggak mengendalikan dia, tapi kamu mengendalikan diri kamu sendiri dan dia ngikut gitu. Nah ini ada indecision, ada the garden and the gate. Oke. Okay. Oke. Gini teman-teman, pernah nggak teman-teman ketika udah mulai ragu sama orang kamu fokuskan, dia makin deket, dia makin berusaha untuk bikin kamu percaya pas kamu ragu ke dia. Tapi ini jangan diisengin ya, maksudnya kayak jangan dicoba-coba gitu. Kamu sengaja, misalkan contoh ya, kamu sengaja nunjukin kalau kamu ragu sama dia, terus ngelihat dia bakal yakinin kamu kayak gimana. Nah jangan dicoba-coba ya, karena nggak semua bakal kayak yang coba buktiin. Kadang ada yang oh ya udah gitu, kadang ada yang kayak gitu juga. Nah ini kamu ragu karena refleks ya, jadi bukan karena kamu sengaja. Nah ini bikin orang kamu fokuskan jadi kayak seperti terpacu gitu loh. Sebenarnya apa yang kurang ya, ada apa ya. Nah dia akan memberanikan diri untuk konfirmasi sama kamu. Dia akan memberanikan diri untuk ya apa nih kira-kira yang harus dilakuin gitu ya, supaya kamu nggak, supaya dia ngerasa kamu tuh nggak ragu lagi sama dia. Karena di sini dia bisa ngerasain kamu sayang sama dia ya, kamu cinta sama dia, dia juga sayang dan cinta sama kamu. Tapi ya kalau ngomong logika ya, kalau kita mau ngomong realita dunia nyata ya, dunia kehidupan nyata manusia, itu nggak cukup dengan cinta ya, tapi ada hal yang perlu dipertimbangkan. Ketika sudah ada kesamaan visi misi, harusnya akan mulus-mulus aja gitu. Kita akan lihat orang kamu fokuskan ya, setelah kamu kayak gini sama dia, dia akan seperti apa sama kamu.
Oke, ini ada connect with past loved one dan past loved ones ada feel, reconnect, shine brightly, stand out, be proud, individuality. Oke, kita lihat support cardnya. Ini ada satu. Oke, reaksi dari orang yang kamu fokuskan di sini, wah ini keren banget ya. Berarti dia paket komplit. Dia kayaknya udah bener-bener nganggep kamu the only one ya. The only one. Dan ketika dia udah anggap kamu the only one, aku yakin dia nggak sembarangan milih. Aku yakin sebelum dia milih kamu, dia tahu ya resikonya kalau sampai kamu ninggalin dia bakal se-down itu. Nah, tapi di sini menunjukkan ya kalau dia kayak nggak ada rencana kedua gitu loh. Dia nggak ada plan B kalau kamu ninggalin dia akan seperti apa. Dia taunya dia bakal mungkin sedih dan kaget dan ya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Tapi di sini dia tidak hanya pasrah ya. Dia akan berusaha melakukan yang terbaik sebaik-baik-baik. Walaupun mungkin ada orang ngerasa kayak dia kayak dimanfaatin lah, atau mungkin dia kayak cintanya tuh kayak nggak ada logikanya gitu. Dia sedari awal ibaratnya tuh kayak bertaruh dan siap dengan resiko itu dari awal. All tied up, angel of strength ya. Dia untungnya sepertinya dekat juga ya doanya dengan yang maha kuasa, sehingga di sini energi ketuhanan itu akan menjaga hubungan dia sama kamu. Itu. Dan juga di sini aku lihat dia cukup sabar ya, cukup kuat intensinya untuk selalu bangun hubungan ini jadi baik lagi. Kalau tadi agak kurang enak ya, dibikin enak hubungannya sama dia. Dan ada sinergi yang positif banget ya, auranya itu biru muda banget. Dimana orang yang kamu fokuskan di sini paham banget dia harus bagaimana sama kamu itu, dan dia paham banget kalau seandainya kamu ke depannya sama dia bakal bagaimana. Dia kayak udah memperhitungkan itu. Jadi balik ke polosan dan keluguan ya, sikapnya dia tuh dia sebenarnya sangat cerdas sekali, teman-teman. Cuma ya dia nggak mau nunjukin ego yang luar biasa depan kamu. Ya dia nggak ego luar biasa ya juga, teman-teman. Artinya ya kalau dia mau cari yang lebih dari kamu, dia bisa aja. Tapi ada sesuatu yang spesial dari kamu yang dia suka, teman-teman. Entah apa itu ya, teman-teman. Hanya saja di sini dia percaya kalau sama kamu kalau udah nikah tuh hubungannya bakal langgeng, bakal kayak maksudnya kayak nggak ada hal-hal yang aneh-aneh terjadi itu, teman-teman. Ya. Oke, itu aja ya. Ya, salam rahayu dari kakak. Terima kasih yang udah nonton.